Seiring berjalannya waktu, kendali Lu Ming atas dua keterampilan ilahi yang belum lengkap itu menjadi semakin dalam. 2 bulan kemudian, teknik tombak Lu Ming yang belum lengkap mengalami terobosan lagi dan mencapai tingkat keempat. Adapun teknik sayap ROC, dia juga telah mengembangkannya ke tingkat kedua. Itu tidak cukup. Saya harus berkultivasi ke tingkat yang lebih tinggi. Lu Ming bergumam. Sejujurnya, dia masih merasa sedikit tertekan untuk penilaian ini. Tidak akan mudah untuk mendapatkan tempat pertama tanpa memperlihatkan kekuatan penguasanya. Golden Sein, Huya, dan Yang Chong semuanya adalah eksistensi yang mampu mengendalikan kekuatan ilahi tingkat dewa, dan kemampuan pemahaman mereka jelas tidak rendah. Tidak akan mudah untuk mengalahkan mereka. Hal utamanya adalah tingkat kultivasi Lu Ming terlalu rendah. Huya dan yang lainnya semuanya ditekan ke tingkat pertama alam dewa kekosongan. Lu Ming hanyalah seorang kaisar surgawi bintang 7. Karena dia tidak dapat menggunakan rumus pertempuran, Lu Ming tidak mempunyai banyak keuntungan. Bagaimanapun juga, kekuatan-kekuatan dewa sangatlah dahsyat. Oleh karena itu, jika dia ingin mengalahkan lawannya dengan dasar kultivasi yang lebih rendah, keterampilan ilahi yang tidak lengkap merupakan hal yang sangat penting. Lu Ming terus berkultivasi. Waktu berlalu hari demi hari. Suatu hari, tiba-tiba muncullah sesosok di luar angkasa, di luar planet roh yang tak terhitung banyaknya. Sosok ini adalah seorang wanita setengah baya yang cantik. Dia tampak berusia 40-an, tetapi dia masih memiliki pesonanya. Dia berhenti di luar angkasa dan memandang planet Seribu Roh. Aku tidak menyangka akan ada anggota klanku di sistem bintang surga Qin. Sepertinya dia belum mencapai usia dewasa. Dia pasti keturunan salah satu anggota klanku yang terdampar di luar. Ras kita pada awalnya jumlahnya sedikit. Karena kita pernah bertemu mereka, kita akan membawa mereka kembali dan memelihara mereka dengan baik. Setelah mengatakan itu, wanita parubaya yang cantik itu melangkah maju. Saat berikutnya, dia muncul di sebuah jalan di kota Wanling. Kecepatannya begitu cepat sehingga tidak dapat dipercaya. Terlebih lagi, tidak seorang pun di jalan itu yang menyadari bagaimana wanita setengah baya yang cantik itu muncul. Seolah-olah dia sudah ada di sana sejak lama. Di antara orang-orang ini, ada makhluk-makhluk surgawi setingkat dewa. Pandangan wanita setengah baya yang cantik itu tertuju pada sebuah penginapan. Penginapan ini adalah tempat Lu Ming dan yang lainnya menginap. Saat berikutnya, dia melangkah lagi dan muncul di sebuah ruangan. Ruangan ini adalah tempat budidaya gelembung. Bubbles telah mengikuti Lu Ming ke sini dan berkultivasi di ruangan ini. Bubbles sedang berkultivasi dengan mata tertutup. Tiba-tiba, dia merasakan sesuatu dan membuka matanya. Dia melihat wanita parubaya yang cantik berdiri di depannya, mengamatinya dengan rasa ingin tahu. Paoba sangat terkejut saat dia berdiri dan ingin melarikan diri. Namun, ia menyadari bahwa ia tidak bisa bergerak. Ia terkurung di udara. Dia memiliki bakat luar biasa dan merupakan batu giok murni bermutu tinggi. Jika dia dipahat, dia pasti akan sangat memukau. Wanita parubaya yang cantik itu mengamati gelembung itu dengan saksama. Semakin dia melihatnya, semakin dia merasa puas. Kau, siapa kau? Kenapa aku merasa begitu dekat dengannya? Pao Pao mengedipkan matanya dan berkata, saat ini, dia tidak lagi takut. Sebaliknya, dia bisa merasakan keakraban dari wanita parubaya yang cantik ini. Kamu dan aku berasal dari ras yang sama, jadi wajar saja kalau kita punya rasa keakraban. Wanita parubaya yang cantik itu tersenyum dan kemudian sosoknya berubah dengan cepat. Saat berikutnya, seekor tikus roh ruang waktu muncul di udara. Tikus roh ruang waktu. Wanita parubaya yang cantik itu juga merupakan tikus roh ruang waktu. Kamu. Bubbles mengedipkan matanya dengan keras. Ini adalah pertama kalinya dia melihat tikus roh ruang waktu lainnya, dan dia merasa lebih dekat dengan mereka. Anak kecil, kau mungkin belum pernah kembali ke klan sebelumnya, kan? Sekarang, aku akan membawamu kembali ke klan. Di sanalah tempat yang seharusnya kau tinggali. Hanya dengan begitu bakatmu dapat benar-benar ditunjukkan. No Felt B Indot C Om. Wanita parubaya yang cantik itu berkata sambil berubah kembali ke wujud manusianya. Kembali ke rasmu bersamamu. Aku, Paoba bergumam.
Sejujurnya, dia benar-benar ingin mengikuti wanita parubaya itu ke klan tikus roh ruang waktu dan bertemu anggota lain dari klan yang sama. Namun, dia tidak sanggup berpisah dengan Lu Ming. Saya ingin mengucapkan selamat tinggal kepada saudara Lu Ming sebelum saya dapat pergi bersamamu. Akhirnya, Gelembung menggertakkan giginya. Meskipun dia tidak sanggup berpisah dengan Lu Ming, dia menyadari bahwa tingkat kultivasinya saat ini terlalu rendah. Dia sama sekali tidak bisa membantu Lu Ming. Bahkan tingkat kultivasi Dandan telah melampauinya. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk kembali ke klan bersama wanita parubaya itu terlebih dahulu untuk meningkatkan kekuatannya sebelum keluar. Selamat tinggal, itu mudah. Wanita parubaya yang cantik itu menampakkan ekspresi gembira dan mengarahkan pandangannya ke arah kerumunan. Ada kura-kura dewa dunia di sini. Klan saya dan kura-kura dewa dunia punya hubungan yang dalam. Kenapa kita tidak bawa kura-kura dewa dunia ini ke klan kura-kura dewa dunia? Wanita parubaya yang cantik itu bergumam. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan membawa gelembung-gelembung ke kamar Dandan. Pada saat ini, sebuah kartu giok melayang di atas kepala Dandan, dan dia tengah mengolah keterampilan ilahi yang belum lengkap di dalam ruang mimpi. Bangun, wanita parubaya yang cantik itu berkata. Cahaya pada tablet giok di atas kepala Dandan meredup, dan dia terbangun. Nes, apa yang terjadi? Aku sedang berkultivasi sekarang. Begitu Dandan terbangun, dia menjerit aneh, dan kemudian segera melihat wanita cantik setengah baya. Begitu melihat wanita parubaya itu, bulu kuduk Dandan berdiri. Ia ingin segera mundur, tetapi seperti gelembung, ia menyadari bahwa ia tidak bisa bergerak sama sekali. Dandan, begini, ini adalah senior klanku. Bubbles memperkenalkan wanita parubaya yang cantik. Ternyata dia adalah senior dari klan tikus roh ruang waktu. Hati Dandan tergerak. Anak kecil, kamu sudah tidak muda lagi. Kamu pasti sudah belajar banyak dari warisan garis keturunanmu. Di alam semesta purba, kura-kura dunia dan tikus roh ruang waktu cukup berhubungan. Apakah kamu bersedia ikut denganku? Aku akan membawamu kembali ke klan kura-kura dunia. Kata wanita setengah baya yang cantik itu. Aku bersedia, tentu saja aku bersedia. Tidak, aku 10.000 kali lebih bersedia melakukannya. Dandan langsung setuju dan mengangguk cepat. Bagaimana mungkin dia tidak mau? Selama dia bisa kembali ke klan penyu ilahi di dunia, dia akan dapat berkembang lebih cepat. Mengapa dia harus bergabung dengan klan 13 surgawi Qin? Dandan, aku ingin mengucapkan selamat tinggal kepada saudara Lu Ming. Kata Pao Pao. Bagus. Ucapkan selamat tinggal pada orang itu. Dandan mengangguk. Kemudian, wanita parubaya itu membawa mereka berdua ke kamar Lu Ming. Sebuah suara terdengar, dan Lu Ming terbangun. Apa yang sedang terjadi? Lu Ming juga sedikit tercengang. Dia bertarung dengan binatang buas dan tiba-tiba meninggalkan alam mimpi. Saat melihat wanita parubaya itu, mata Lu Ming menyipit karena berbagai pikiran melintas di benaknya. Mungkinkah orang ini telah memintanya meninggalkan alam mimpi? Saudara Lu Ming, ini adalah senior dari klan saya. Pao Pao menarik lengan Lu Ming dan berkata, seorang senior dari klan tikus roh ruang waktu. Hati Lu Ming tergerak. Dia pernah mendengar naga leluhur menyebutkannya sebelumnya. Beberapa dari 10 binatang perang teratas di alam surga bukanlah hewan asli alam surga, tetapi berasal dari alam semesta yang sunyi. Kura-kura dunia, tikus roh ruang waktu, dan semut roh suci semuanya berasal dari alam semesta purba. Mungkinkah orang di depannya adalah senior dari klan tikus roh ruang waktu di alam semesta purba? Lu Ming, begini, Dandan menjelaskan bahwa mereka akan kembali ke klan bersama wanita parubaya yang cantik. Ini adalah hal yang baik. Lu Ming tersenyum. Dia tentu saja tidak akan keberatan. Hanya dengan kembali ke klan bersama wanita setengah baya yang cantik itu mereka akan memiliki masa depan yang lebih baik. Mengikutinya malah akan mengubur bakat seseorang. Saudara Lu Ming, jika aku berhasil dalam kultivasiku di masa depan, aku pasti akan kembali dan mencarimu. Kata Bubbles dengan sedikit enggan. Dia telah mengikuti Lu Ming sejak dia masih sangat muda. Tentu saja, dia enggan berpisah dengannya. Pergilah, berkultivasilah dengan baik. Di masa depan, aku juga akan mengunjungimu. Lu Ming tersenyum. Meskipun dia juga sedikit enggan, dia juga mengerti bahwa perpisahan adalah pilihan terbaik.
Lumayan, anak kecil. Kamu sangat berbakat dan punya banyak kesempatan. Di masa depan, kamu mungkin punya kesempatan di alam semesta. Wanita parubaya itu mengamati Luming seolah-olah dia bisa melihat apa yang terjadi padanya. Ada sedikit keterkejutan di matanya, "No, felt be in .c om." Luming tertawa getir dalam hatinya. Dia tahu bahwa kultivasi wanita setengah baya yang cantik ini mungkin telah mencapai tingkat yang tidak dapat dipercaya. Rahasianya kemungkinan besar akan diketahui olehnya. Aku penasaran apakah dia sudah menemukan formula pertempuran. Luming berpikir dalam hatinya. Kata pertempuran yang pernah disebutkan Baiya adalah harta yang sangat berharga bahkan di alam semesta purba. Banyak tokoh besar akan bertarung sampai mati untuk itu. Kalau sampai ketahuan oleh wanita cantik setengah baya itu, entah apa akibatnya. Namun, pada saat ini, Luming menemukan bahwa kata pertempuran di lautan kesadarannya menyusut dengan cepat. Itu miliaran kali lebih kecil dari setitik debu, seolah-olah takut wanita parubaya yang cantik itu akan menyadarinya. Untungnya, wanita parubaya yang cantik itu tampaknya tidak menyadari sesuatu yang aneh. Anak kecil, kau bisa dianggap bernasib sama dengan klanku. Aku akan membantumu. Dengan itu, wanita parubaya itu melambaikan tangannya dan aliran energi mengalir ke tubuh Luming. Seketika, Luming merasakan seluruh energi dalam tubuhnya akan terkondensasi menjadi satu, mencapai titik 10.000 elemen kembali menjadi satu dan menyalakan api ilahi. Terima kasih banyak, senior. Luming merasa bersyukur. Dia tahu bahwa pihak lain membantunya. Sampai jumpa lagi jika kita ditakdirkan. Wanita parubaya yang cantik itu melambaikan tangannya dan gelembung itu menghilang bersama Dandan. Sampai jumpa lagi jika kita ditakdirkan. Luming bergumam. Kemudian dia duduk bersila dan mulai berkultivasi. Ledakan, 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 dan EBSP, di dalam tubuhnya, kekuatan kedaulatan mengalir deras seperti sungai. Awalnya, dia juga memiliki sedikit energi dunia. Tetapi sekarang, gumpalan kekuatan dunia itu telah sepenuhnya dicairkan oleh kekuatan sang penguasa dan berubah menjadi itu. Satu-satunya yang tertinggal di meridiannya adalah kekuatan dewa, tidak ada yang lain. Awalnya, jika Luming ingin mencapai tahap ini, ia akan membutuhkan waktu untuk memolesnya. Ia memperkirakan bahwa ia akan membutuhkan setidaknya lebih dari 10 tahun. Namun, dengan bantuan kekuatan wanita parubaya yang cantik itu, dia berhasil menerobos secara langsung. Pil dewa yang membeku. Luming mengeluarkan beberapa pil dewa yang membeku dan menelannya sekaligus. Ledakan, ledakan, ledakan. Dengan bantuan pil pembeku roh, kekuatan penguasa mulai terkumpul di dantiannya. Kemudian, teruslah terkompresi. Kompres, kompres lagi. Pada akhirnya, semua kekuatan penguasa terkumpul menjadi bola di dantiannya dan terus tertekan. Dan EBSP, ketika dikompresi hingga batasnya, kekuatan kedaulatan mengalami transformasi yang mengguncang bumi. Di permukaan kekuatan kedaulatan, api tiba-tiba mulai menyebar. Pada mulanya api itu kecil, namun lama-kelamaan api itu membesar dan akhirnya membakar abis. Api ilahi. Ini adalah api ilahi yang terbentuk dari kekuatan ilahi. Luming berhasil menyalakan api suci. Itu berarti dia telah memasuki alam setengah dewa. Dan EBSP, tidak lama kemudian, seluruh energi ilahi telah diubah menjadi api ilahi. Luming telah resmi memasuki alam setengah dewa. Tentu saja, itu sekarang hanya seberkas api suci, dan jumlahnya tidak banyak. Selanjutnya, ia perlu terus memperkuat api ilahi dan mengisi tubuhnya dengan kekuatan ilahi. Kemudian, dengan bantuan kekuatan ilahi, tubuhnya akan menyelesaikan transformasi dan berubah menjadi tubuh ilahi. Pada saat itu, dia akan melangkah ke alam dewa bela diri dan menjadi dewa. Mari kita uji kekuatannya. Dengan satu pikiran, Luming menyalakan api suci dan lapisan tipis kekuatan suci menyebar dari telapak tangannya. Asyik. Telapak tangan Luming membelah kehampaan, menimbulkan suara yang memekakkan telinga. Kekuatan ilahi. Kekuatan ilahi dewa memang jauh lebih kuat daripada kekuatan dewa. Luming tersenyum. Dan EBSP, meskipun dia hanya memiliki sedikit api suci di tubuhnya, ini adalah kekuatan suci dewa yang jauh lebih kuat daripada kekuatan suci dewa sebelumnya. Kekuatan tempur Luming tidak berkurang,
tetapi malah meningkat satu tingkat lagi. Lu Ming lebih percaya diri menghadapi putaran penilaian kedua. Setelah menjadi dewa setengah, dia hanya selangkah lagi menuju tingkat dewa virtual pertama. Lu Ming yakin bahwa bahkan jika dia tidak mengeluarkan kekuatan penuh dari kekuatan suci penguasa, dia akan mampu menekan semua orang. Dia masih memiliki sedikit kepercayaan diri. Selanjutnya, Lu Ming menelan beberapa pil dewa yang membeku lagi untuk mengkonsolidasikan wilayahnya sepenuhnya. Kemudian, ia memasuki ruang mimpi lagi untuk berkultivasi. Dalam 2 tahun ini, mereka dapat dengan bebas masuk dan keluar dari ruang mimpi. Waktu berlalu dengan cepat, dan 2 tahun berlalu dengan cepat. Alam mimpi, tempat percobaan, dataran. Mengaum, mengaum, mengaum. Setidaknya selusin binatang buas tingkat dewa virtual tingkat keempat menerkam Lu Ming. Namun, tubuh Lu Ming bergerak seperti burung ROC yang terbang di langit, dengan mudah menghindari serangan lebih dari selusin binatang buas. Kemudian, dia menusukkan tombak panjangnya ke depan, dan lebih dari selusin sinar tombak menembus ke arah binatang buas ini. Puff, puff, puff. Dalam sekejap, lebih dari selusin binatang buas yang setara dengan dewa kekosongan tingkat keempat semuanya dibunuh oleh Lu Ming. Teknik sayap ROC telah mencapai level ke-6. Adapun teknik tombak itu, juga telah mencapai level ke-6. Lu Ming tersenyum. Inilah yang diperolehnya dalam 2 tahun terakhir. Semakin seseorang mengembangkan keterampilan ilahi, semakin sulit untuk meningkatkannya. Namun, Lu Ming telah menggunakan 2 tahun untuk mengolah 2 keterampilan ilahi yang belum sempurna ke tingkat ke-6. Jika berita ini menyebar, banyak orang akan terkejut. Tidak diragukan lagi bahwa kemampuan pemahaman Lu Ming adalah yang terbaik dari yang terbaik. Jika tidak, dia tidak akan mampu menciptakan keajaiban di alam surga, mengendalikan banyak prinsip utama di saat yang bersamaan, dan akhirnya mengolah jalan dominasi. Weng weng weng. Pada saat ini, pilar-pilar cahaya turun dari langit, menyelimuti semua orang. Sosok mereka menghilang, dan pada saat berikutnya, mereka muncul di atas panggung batu. Platform batu digantung di udara. Hampir 2000 platform batu mengelilingi platform pertempuran yang besar. Tempat ini masih menjadi tempat impian. Asyik. Pada saat ini, sebuah sosok muncul di langit di atas arena pertarungan. Sosok ini adalah tuan rumah, sosok yang dipilih oleh ke-13 klan untuk menjadi tuan rumah ujian ini. Ruang kosong di planet 1000 roh kembali terisi manusia. Mata semua orang menatap ke langit. Di langit, ada layar besar yang sepenuhnya mencerminkan situasi di ruang mimpi. Semua orang dapat melihat persaingan di ruang mimpi melalui layar ini. Di dalam ruang mimpi, sosok di atas ring pertarungan adalah seorang pria parubaya. Matanya menyapu kerumunan saat ia berbicara. Agar kalian semua dapat memasuki babak kedua, kalian semua adalah elit dari wilayah bintang Kintian dalam 1000 tahun terakhir. Kalian semua sudah memiliki kualifikasi untuk bergabung dengan 13 klan Kintian. Namun, kalian semua harus tampil dengan baik selanjutnya. Semakin baik penampilan kalian, kalian akan semakin dihargai oleh 13 klan Qin. Di masa depan, saat kalian memasuki 13 klan Qin, perlakuan yang akan kalian terima juga akan lebih baik. Apakah kalian mengerti? Kata pria parubaya itu. Dipahami. Semua orang bersorak, mata mereka terbakar. Meskipun sudah dapat dipastikan bahwa mereka akan dapat memasuki 13 klan surgawi Qin, mereka harus tampil baik jika ingin memperoleh masa depan lebih baik. Jika mereka dipilih oleh seorang besar, mereka juga bisa terbang ke langit. Mata semua orang terbakar. Sekarang, silakan sambut para senior dari 13 klan. Pria kekar itu berkata sambil menangkupkan tinjunya ke udara. Tiba-tiba, ada kilatan cahaya di langit. Lalu, sosok-sosok muncul satu demi satu. Total ada 13 kelompok orang, dan setiap kelompok terdiri dari 3 hingga 5 orang. Ada pria dan wanita, tua dan muda. Mereka adalah para ahli dari 13 klan surga Qin. Banyak orang yang terkejut dan bersumpah dalam hati bahwa mereka akan tampil dengan baik nanti. Baiklah, mari kita mulai kompetisinya sekarang. Tadinya ada 2000 orang, tetapi sekarang hanya tinggal 1999 orang. Satu orang belum datang, tetapi tidak masalah. Kompetisinya nanti akan acak. Jimat giok akan menyala secara acak. 2 orang yang menyala pada saat yang sama akan naik.
Pria paruh baya itu mengumumkan. Lu Ming tersenyum. Yang hilang tentu saja dandan. Berdengung, berdengung. Tiba-tiba, jimat giok di atas kepala dua orang mulai bersinar seperti dua bintang. Kalian berdua, maju dan bertarung, kata pria paruh baya itu. Dari kedua pemuda itu, yang seorang adalah pemuda dari suku manusia ular dan yang lainnya adalah seorang jenius dari suku tempurung kura-kura. Klan tempurung kura-kura mirip dengan klan manusia dalam segala hal, kecuali bahwa mereka memiliki tempurung kura-kura di punggung mereka, dan mereka dikenal karena pertahanan diri mereka. Keduanya saling menatap dengan mata dingin. Kemudian, mereka melompat ke atas ring pertarungan pada saat yang sama dan berdiri berhadapan. Wih, No Felt B, D.C Om. Pemuda dari klan Bibrida manusia ular adalah yang pertama bergerak. Ia menghentakkan kakinya dan tubuhnya bergerak bagai kilat ke arah pemuda dari klan tempurung kura-kura. Di tangannya, cahaya pedang diarahkan ke pemuda dari klan tempurung kura-kura. Serangan klan Bibrida manusia ular itu cepat, akurat, dan kejam. Namun, pemuda itu sama sekali tidak panik. Kekuatan ilahi abu-abu terpancar dari tubuhnya, lalu anggota badan dan kepalanya ditarik ke dalam cangkang. Dentang. Pedang panjang pemuda manusia ular itu menusuk ke dalam tempurung kura-kura, menyebabkan percikan api beterbangan ke segala arah. Namun, tempurung kura-kura itu hanya berguling beberapa kali, dan tidak apa-apa. Apakah ada gunanya bersembunyi di dalam tempurung kura-kura? Lihat aku memecahkan tempurung kura-kuramu. Pemuda dari ras manusia ular itu berkata dengan dingin. Dia terus mengayunkan pedang panjangnya, dan ki pedang melesat ke arah pemuda dari ras tempurung kura-kura. Meskipun demikian, tempurung kura-kura itu baik-baik saja meskipun cahaya pedang menebasnya. Terlebih lagi, pemuda dari ras tempurung kura-kura akan memanfaatkan celah lawan untuk memadatkan tombak panjang dan menusukkannya, sehingga memaksa pemuda dari ras manusia ular untuk mundur. Kaulah yang kalah. Cangkang kura-kura itu memantul dari tanah bagaikan batu besar dan menghantam pemuda dari ras manusia ular. Pemuda manusia ular itu hanya bisa mundur. Beberapa penonton favorit surga tampak ketakutan. Kekuatan pertahanan klan tempurung kura-kura terlalu mencengangkan dan sangat sulit untuk menghadapi mereka. Kecuali jika kekuatan lawan jauh lebih kuat daripada lawannya, dan jika kekuatan mereka setara, biasanya mereka tidak sebanding dengan lawannya. Benar saja, setelah bertukar lusinan jurus, pemuda dari ras manusia ular itu terkena serangan dan terlempar dari panggung. Pemuda manusia ular telah tersingkir. Pemuda dari klan tempurung kura-kura telah menang. Keduanya meninggalkan arena pertarungan. Kemudian, dua pemuda lainnya menyalakan api dan naik ke arena pertarungan untuk bertarung. Sejujurnya, mereka yang mampu mencapai tahap ini semuanya adalah para ahli. Kekuatan Sen yang mereka kuasai hampir semuanya adalah kekuatan Sen tingkat raja. Hanya sedikit yang memiliki pemahaman luar biasa yang telah mencapai tahap ini dengan mengandalkan kekuatan Sen biasa dan keterampilan Sen yang tidak lengkap. Pertempuran sengit terus berlanjut dan semua orang menyaksikan. Di kota Wanling, semua orang dapat melihat segala sesuatunya dengan jelas melalui layar. Sekarang giliran Fenger. Tiba-tiba Situ Haonan berteriak kegirangan. Dua orang melompat ke ring pertarungan, dan salah satunya adalah Situ Feng. Master Paviliun dari Paviliun Yunfeng dan orang-orang di Sungai Astral yang kacau memberikan perhatian khusus pada masalah ini. Bagaimanapun, dalam ujian tantangan menara yang diselenggarakan oleh Master Paviliun Yunfeng, Situ Feng telah memimpin dan tampil terbaik. Ia dianggap sebagai harapan Sungai Astral yang kacau. Mereka semua ingin melihat bagaimana kinerja Situ Feng. Lakukan gerakanmu. Dengan satu tangan di belakang punggungnya, Situ Feng membentuk pedang tempur di satu tangan dan berkata dengan acuh tak acuh. Kau mau berurusan denganku dengan satu tangan? Sombong sekali, kau akan kalah. Kau mencari kematian, kata pihak lain dengan dingin. Sedikit keganasan terpancar di matanya saat ia menyerang Situ Feng, tinjunya terus-menerus menghantam. Keterampilan ilahi yang belum lengkap, level 3. Begitu lawannya bergerak, Lu Ming dapat melihat bahwa keterampilan ilahi pemuda ini yang belum sempurna telah dikembangkan hingga tahap ketiga. Itu sudah dianggap tidak buruk. Keterampilan ilahi yang belum sempurna, baru di tingkat ketiga. Sungguh sampah. Situ Feng mencibir dingin dan menebas dengan pedangnya.
Dengan satu tebasan, lebih dari 10 cahaya pedang muncul dan menyelimuti pihak lain dari segala arah. Pemuda itu terkejut dan ingin menangkisnya dengan sekuat tenaga. Namun, cahaya pedang di tangan Feng tiba-tiba melebar dan lebih dari 10 cahaya pedang bergabung menjadi satu. Aduh! Cahaya pedang menghilang, dan pihak lain langsung terpotong menjadi dua. Kedua bagian tubuhnya berubah menjadi energi dan menghilang, lalu mengembun di platform batu di sekitar arena pertarungan. Wajahnya pucat dan matanya dipenuhi ketakutan. Meskipun dia tidak akan benar-benar mati jika dia terbunuh di alam mimpi, perasaan itu nyata. Jika dia ada di luar, dia pasti sudah mati. Dia dipenuhi rasa takut yang tak kunjung hilang. Sangat kuat, keterampilan ilahinya yang belum sempurna telah dikembangkan ke tingkat keempat. Dan dia pasti berada di puncak level 4. Mengerikan, terlalu mengerikan. Dengan tingkat kekuatan Sen yang sama dan kultivasi yang sama, orang biasa tidak akan mampu menangkis satu pedang pun darinya. Banyak orang berdiskusi dengan kaget. Serangan Si Tu Feng membuat wajah banyak orang berubah muram. Keterampilan ilahi yang tidak lengkap pada puncak level keempat sudah sangat tinggi. Seseorang harus tahu bahwa keterampilan ilahi yang tidak lengkap akan lebih sulit dikembangkan semakin jauh seseorang melangkah. Meskipun 2 tahun telah berlalu sejak putaran penilaian pertama, sebagian besar orang masih berada di tingkat kedua dan ketiga. Ini adalah pertama kalinya seseorang mencapai level keempat. Lebih jauh lagi, ia berada di puncak level keempat, tidak jauh dari level kelima. Dikombinasikan dengan kekuatan dewa tingkat Raja Si Tu Feng, berapa banyak orang yang bisa menjadi tandingannya? Tidak buruk. Seorang ahli dari 13 klan surgawi Qin mengangguk sambil tersenyum. Dia melihat ke arah Si Tu Feng dan tampak tergoda. Para ahli dari sekte lain juga melihat Si Tu Feng. Untuk mampu mengolah keterampilan ilahi yang belum lengkap hingga ke puncak tingkat keempat hanya dalam beberapa tahun, kemampuan pemahamannya sudah sangat tinggi. Hahaha, kakak memang hebat. Kalau Lu Ming bertemu dengan kakak, dia pasti tidak akan sanggup menahan satu pedang pun. Di luar, Si Tu Xiao tertawa. Wajah Si Tu Haonan juga dipenuhi kegembiraan. Saudara Si Tu, selamat. Para petinggi dari 13 klan baru saja memuji Anda. Jarang sekali Anda dipuji oleh para petinggi dari 13 klan. Kang Ji juga tertawa dan tersanjung. Meskipun dia sangat pencemburu, dia tentu saja harus segera berteman dengan Si Tu Haonan dan memegang erat sekutu ini. Benar, saudara Si Tu, dengan bakat putramu, wajar saja jika dia bisa bergabung dengan 3 kepala klan Qin Heaven Tritin. Saya sangat iri. Para master kekuatan lain di Chaos Astral River juga memujinya satu per satu. Mereka ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk membangun hubungan baik dengan Si Tu Haonan. Mulut Si Tu Haonan hampir terbuka karena tersenyum. Banyak di antara mereka memandang Si Tu Feng dengan ekspresi serius sambil bertanya-tanya bagaimana mereka harus menghadapinya jika mereka bertemu dengannya nanti. Hanya sebagian kecil orang yang tetap tenang dan tidak tergerak. Lu Ming, aku harap kau tidak menemuiku. Pada saat ini, Si Tu Feng menatap Lu Ming dan mengiriminya pesan. Kemudian, dia melompat dan terbang ke atas panggung batu. Aku harap aku bisa bertemu denganmu. Lu Ming tersenyum tipis dan menjawab, menyebabkan mata Si Tu Feng memancarkan cahaya dingin. Kompetisi berlanjut, satu per satu. Tidak lama kemudian, tibalah giliran Xie Nianjun. Cantik, kamu cantik sekali. Aku tidak tega menyakitimu. Sebaiknya kamu mengaku kalah saja. Lawan Xie Nianjun adalah seorang pemuda yang cukup tampan. Dia menatap Xie Nianjun dengan tatapan menggoda. Asyik. Xie Nianjun segera menyerang. Cahaya pedangnya meledak dan menyelimuti lawannya. Keterampilan ilahi lawannya yang tidak lengkap baru dikembangkan hingga tingkat ketiga. Dia bukan tandingan Xie Nianjun dan terbunuh setelah beberapa gerakan. Wanita yang luar biasa. Banyak orang yang diam-diam terkejut. Dia menahan diri. Hati Lu Ming tergerak. Yang lain terkejut dengan kekuatan Xie Nianjun, tetapi Lu Ming tahu bahwa Xie Nianjun telah menahan diri. Dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Kalau tidak, dia bisa saja membunuh pihak lain dalam satu gerakan. Lu Ming penasaran mengapa Xie Nianjun menahan diri. Mengingat karakternya, dia pasti akan membunuhnya dengan satu serangan jika dia memprovokasi dia seperti itu. Kompetisi terus berlanjut, dan segera tiba giliran Xie Nianxing. Xie Nianxing tampaknya juga menahan diri.
Dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, terutama dalam hal penggunaan kekuatan ilahi. Hal ini membuat orang lain berpikir bahwa dia hanya mengendalikan kekuatan ilahi tingkat raja. Kemudian, tibalah giliran Tong Xier. Bakat Tong Xier sangat tinggi, dan kekuatan dewa tingkat raja yang dikuasainya juga merupakan kekuatan dewa tingkat raja yang sangat mengerikan. Pemahamannya juga sangat tinggi, dan dia dengan mudah mengalahkan lawannya. 3 orang dari tentara yang saling maju berbaris, menyebabkan senyum di wajah Kang Ji dan Situ Haonan perlahan menghilang. Asyik. Pada saat ini, seberkas cahaya tiba-tiba muncul dari tubuh Lu Ming. Gilirannya, Lu Ming melangkah maju dan muncul di lapangan. Hah! Mata Lu Ming berkedip. Lawannya sebenarnya adalah anggota ras bermata 3. Kelihatannya hampir sama dengan suku dewa jahat di dunia dewa jahat. Selama periode waktu ini, Lu Ming juga telah membaca beberapa buku kuno dan memiliki pemahaman lebih baik tentang ras bermata 3. Ras bermata 3 dianggap sebagai ras besar di wilayah bintang langit Qin. Mereka sangat kuat, No. Felt B. Indot C. Om. Selanjutnya, ras bermata 3 berada di bawah ras bermata banyak. Ras bermata banyak adalah ras yang sangat menakutkan. Bahkan di alam semesta purba, reputasinya sudah dikenal luas. Ras ini berada di peringkat teratas dari daftar 10.000 ras di alam semesta purba. Ras bermata 3 hanyalah cabang dari ras bermata banyak. Tentu saja, ras bermata 3 di depannya tidak ada hubungannya dengan istana Yuan Luo. Namun, karena dunia dewa jahat, Lu Ming secara alami tidak memiliki kesan yang baik tentang ras bermata 3. Nak, aku sarankan kamu. Favorit surga dari ras 3 mata siap untuk pamer. Namun, Lu Ming tidak mau repot-repot membuang napasnya pada pihak lain. Dia bergegas mendekat dan mengayunkan tombak panjangnya. Kamu mencari kematian. Kesayangan surga dari ras bermata 3 itu meraung marah. Kekuatan sucinya mengembun menjadi kapak perang dan dia mengayunkannya ke arah Lu Ming. Ledakan, kapak perang dan tombak itu bertabrakan. Total 9 lapisan kekuatan meledak dari tombak itu. Kekuatan 9 lapis itu merupakan perwujudan keterampilan ilahiyah lapis keempat yang belum lengkap dari teknik tombak. Kekuatan mengerikan itu langsung menghancurkan kapak perang yang dipadatkan oleh kekuatan ilahi keajaiban ras bermata 3. Kemudian, tombak panjang itu mengenai tubuh keajaiban ras bermata 3. Dia menjerit kesakitan dan tubuhnya meledak, berubah menjadi energi dan menghilang. Pada saat berikutnya, dia mengembun di atas panggung batu dan menatap Lu Ming dengan ngeri. Dia bahkan tidak dapat menahan satu gerakan pun dari Lu Ming dan terbunuh dalam hitungan detik. Level keempat, keterampilan ilahinya yang belum lengkap juga telah mencapai level keempat. Mengerikan, lihat lencananya, orang ini juga berasal dari sungai astral yang kacau. Di sungai astral yang kacau, sebenarnya ada 2 makhluk yang telah mengembangkan keterampilan ilahi mereka yang belum lengkap ke tingkat keempat. Sepertinya kita semua meremehkan sungai astral yang kacau. Kemampuan Lu Ming mengejutkan banyak orang. Bahkan tokoh-tokoh penting dari 13 klan surga Qin sedikit terkejut. Jelas mereka tidak menyangka akan muncul beberapa orang baik berturut-turut di dalam sungai astral yang kacau balau, sungguh di luar dugaan mereka. Awalnya, mereka sama sekali tidak menaruh perhatian pada Chaos Astral River. Mereka mengira tidak akan ada ahli kesombongan surgawi di Chaos Astral River. Oleh karena itu, di masa lalu, ketika 13 klan merekrut murid, mereka tidak membuka Chaos Astral River untuk mereka. Kali ini, hanya karena seorang tokoh penting dari 13 klan surgawi Qin memiliki dorongan tiba-tiba dan berkata bahwa mereka juga akan membuka sungai astral yang kacau. Itulah sebabnya mereka merekrut murid kali ini dan juga membukanya untuk sungai astral yang kacau. Sepertinya aku harus lebih sering pergi ke sungai astral yang kacau di masa depan. Mungkin aku akan menemukan beberapa bibit yang bagus. Para ahli dari 13 klan surgawi Qin memiliki pemikiran yang berbeda-beda dalam benak mereka. Tingkat keempat dari keterampilan ilahi yang tidak lengkap. Sepertinya tidak terlalu sulit untuk berhasil mengolahnya. Di luar, leluhur teknik itu tertawa. Dia sengaja meninggikan suaranya dan menyampaikannya ke telinga Kang Ji dan Situ Haonan. Kang Ji dan Situ Haonan mendengus dingin, wajah mereka muram. Jika aku tahu bakat bocah ini begitu tinggi, aku pasti sudah membunuhnya sejak lama. Situ Haonan menggertakkan giginya dan berkata,
Kala itu, ketika mereka tengah mengepung leluhur teknik di Pulau Chen Jin di planet Sang bagian utara, Lu Minglah yang tiba-tiba muncul dan memberikan leluhur teknik itu artefak dewa tingkat menengah tingkat 7, yang memungkinkannya membalikkan keadaan pertempuran. Kalau saja dia tahu bahwa Lu Ming begitu bertalenta dan telah menjadi saingan Si Tu Feng, dia pasti sudah membunuh Lu Ming sekuat tenaga hari itu. Namun kini, semuanya sudah terlambat. Mereka dipenuhi penyesalan. Jangan khawatir, Fenger pasti akan melangkah lebih jauh darinya pada akhirnya. Si Tu Haonan menggertakkan giginya dan berkata, setelah Lu Ming membunuh lawannya, ia kembali ke arena pertarungan. Ketika banyak orang menatapnya, mereka waspada. Mereka jelas melihatnya sebagai lawan yang mengancam. Menarik, membunuh seperti ini memang menarik. Ketika gigi harimau itu menatap Lu Ming, terlihatlah sedikit keganasan. Kompetisi berlanjut. Berpasangan orang memasuki arena dan terus bertarung. Kebanyakan dari mereka menggunakan kekuatan penuh mereka segera setelah mereka bergerak, meledak dengan kekuatan tempur puncak mereka. Mereka mengerti bahwa orang-orang dari 13 klan surgawi Qin sedang menonton. Semakin baik kinerja mereka, semakin mereka akan dihargai. Bahkan jika mereka dikalahkan oleh lawan-lawan mereka, selama kinerja mereka cukup baik, mereka akan tetap dihargai. Ada hampir 1000 pertandingan di babak pertama kompetisi, dan butuh waktu setengah bulan sebelum semuanya berakhir. Selain Dandan, 1999 orang telah melalui 999 ronde pertandingan. Satu orang langsung maju tanpa perlawanan. Di ronde kedua, jumlah totalnya 1000 orang. Mereka terus bertarung secara berpasangan seperti sebelumnya. Setelah memasuki babak kedua, persaingannya tentu semakin ketat, karena yang bisa masuk ke babak kedua adalah para ahli semuanya. Pertempuran demi pertempuran terus berlanjut. Tak lama kemudian, tibalah giliran Si Tu Feng. Si Tu Feng memang sangat kuat. Dia telah menggunakan keterampilan ilahi yang tidak lengkap di puncak tahap keempat dan dengan mudah mengalahkan lawannya. Tidak lama kemudian, giliran Xie Nianjun dan Xie Nianxing. Namun, tidak satu pun dari mereka menggunakan kekuatan penuh mereka. Mereka berpura-pura bertarung dengan lawan mereka selama puluhan gerakan sebelum mereka mengalahkannya. Tak lama setelah Xie Nianxing dan Xie Nianjun, giliran Tong Xier. Setelah pertarungan sengit, Tong Xier juga berhasil mengalahkan lawannya. Setelah itu, Lu Ming melancarkan gerakannya dan tentu saja mengalahkan lawannya dengan mudah. Orang-orang seperti Huya, Golden Sage, Yang Chong, Ling Huye, dan lainnya semuanya dengan mudah membunuh lawan mereka tanpa ketegangan apapun. Setelah putaran kedua berakhir, ada 500 orang yang maju. Kemudian, 500 orang memulai putaran ketiga. 500, masukkan posisi ke-250. Si Tu Feng masih memenangkan ronde ini, tetapi Xie Nianjun dan Xie Nianxing dikalahkan oleh lawan mereka dan berhenti di sini. Lu Ming, aku sedang mengolah teknik kultivasi dari kehidupanku sebelumnya. Tidaklah nyaman bagiku untuk mengungkapkan terlalu banyak. Kembali ke panggung batu, Xie Nianxing mengirim transmisi suara kepada Lu Ming. Lu Ming mengangguk. Dia menduga bahwa kehidupan masa lalu Xie Nianxing, atau mungkin Xie Nianjun saat ini, pasti memiliki latar belakang yang luar biasa. Mereka tidak berani mengungkapkan terlalu banyak. Mungkinkah mereka memiliki musuh besar? Lu Ming memiliki banyak pikiran dalam benaknya. Xie Nianxing tidak akan menyembunyikan apapun darinya, tetapi setiap kali sesuatu dari kehidupan sebelumnya disebutkan, Xie Nianxing selalu enggan untuk mengatakan lebih banyak. Apakah itu karena musuh besar? Semakin Lu Ming memikirkannya, semakin ia merasa bahwa hal itu mungkin. Kehidupan masa lalu Xie Nianxing dan Xie Nianjun pasti luar biasa. Ini karena reinkarnasi melibatkan kehidupan masa lalu dan masa kini. Bagaimanapun, menurut pengetahuan Lu Ming, tidak ada seorang pun yang dapat bereinkarnasi. Bisakah seorang God King melakukan hal itu? Di alam surga, hati darah leluhur suci telah terbangun dari garis keturunan Lu Ming, tetapi itu bukan reinkarnasi. Ini karena hati leluhur suci itu sama sekali tidak mati. Dia hanya menggunakan setetes darahnya untuk bersembunyi di kedalaman darah Lu Ming. Juga, saat itu, Dandan tidak bereinkarnasi. Dandan terluka parah dan berubah menjadi telur, lalu terlahir kembali. Reinkarnasi adalah sebuah misteri.
Xie Nianjun dan Xie Nianxing bereinkarnasi pada saat yang sama di kehidupan mereka sebelumnya, jadi kemungkinan besar mereka memiliki musuh besar. Lebih jauh lagi, musuh terbesar mereka kemungkinan besar adalah musuh terbesar seluruh alam semesta. Lu Ming memikirkan banyak hal. Dia mengerti bahwa Xie Nianxing tidak ingin mengatakan lebih banyak karena dia tidak ingin melibatkan dirinya, Lu Shen Huang, dan yang lainnya. Kekuatanku terlalu rendah. Little King, suatu hari nanti, aku akan menjadi master puncak di alam semesta purba dan kamu tidak perlu lagi mengkhawatirkanku. Lu Ming diam-diam mengumpat dalam hatinya. Setelah Xie Nianxing dan Xie Nianjun kalah, Tong Xier naik ke atas panggung. Setelah pertarungan yang sulit, Tong Xier nyaris menang melawan lawannya. Saat tiba giliran Lu Ming, ia pun mengalahkan lawannya. Golden Sage, Huya, dan yang lainnya tentu saja tidak memiliki ketegangan. Setelah putaran ketiga berakhir, tersisa 250 orang. Kemudian, babak keempat dimulai. 250 orang saling bertarung. Pada titik ini, pertempuran tidak diragukan lagi menjadi lebih intens. Hal ini karena kekuatan ilahi yang dikuasai kebanyakan orang adalah kekuatan ilahi tingkat raja. Yang mereka perebutkan adalah pemahaman mereka tentang keterampilan ilahi yang belum lengkap. Pada ronde ini, Tong Xier akhirnya berhenti. Saat ronde ini berakhir, hanya Lu Ming dan Si Tu Feng yang tersisa di Sungai Astral yang kacau. Sisanya semuanya tereliminasi. Pada akhir putaran ini, tersisa 125 orang. Masing-masing dari 125 orang ini adalah kesayangan surga. Mereka semua sangat kuat dan menjadi pusat perhatian. Baiklah, masih ada 125 orang yang tersisa. Para senior dari 13 klan sudah tahu kekuatan sebagian besar dari kalian. Hanya beberapa dari kalian yang masih menahan diri, jadi tidak ada gunanya terus bertarung berpasangan. Sekarang, mari kita ubah aturannya. Pria parubaya itu mengumumkan. Mengubah aturan kompetisi. Banyak orang tergerak. Memang, selain Huya, Golden Sage, Yang Chong, Ling Huye, dan beberapa orang lainnya yang menahan kekuatan mereka, orang-orang lainnya telah menggunakan kekuatan penuh mereka dalam pertandingan sebelumnya. Para ahli dari 13 klan surga Qin semuanya jelas akan kekuatan dan bakat mereka. Akan membuang-buang waktu jika mereka terus bertarung satu lawan satu. Sekarang, kalian memiliki 125 orang. Kalian akan dibagi menjadi 5 kelompok, dan setiap kelompok memiliki 25 orang. Selanjutnya, kita akan maju dan bertanding secara berkelompok. 25 orang akan maju ke panggung secara bersamaan untuk berlomba, dan 2 orang terakhir dari setiap kelompok akan maju ke 10 besar. Kata pria parubaya itu, ada 5 grup, dan 2 orang dari masing-masing grup akan maju ke babak berikutnya. 5 grup akan masuk ke 10 besar. Bagian yang menarik ada di sini. Orang-orang yang menonton dari luar semuanya terkejut. Dengan 25 orang di panggung pada saat yang sama, tentu akan lebih seru. Sekarang, bagi mereka yang token gioknya telah menyala, naiklah ke panggung. Pria parubaya itu mengumumkan. Begitu dia selesai berbicara, token giok menyala satu per satu. Sekarang giliranku. Lu Ming tersenyum dan kartu gioknya menyala. Lu Ming melangkah maju dan melompat ke ring pertarungan. Pada saat yang sama, 24 orang lainnya melompat ke ring pertarungan. Si Tu Feng, dan Yang Chong. Lu Ming melihat sekeliling dan melihat Si Tu Feng dan Yang Chong, yang merupakan salah satu dari 3 kandidat teratas. Pada saat yang sama, tatapan mata dingin Si Tu Feng tertuju pada Lu Ming. Bas, wus. Di ring pertarungan, banyak orang menjauh dari Yang Chong. Kekuatan Yang Chong sungguh luar biasa. Hingga saat ini, dia belum mengerahkan seluruh kekuatannya, dan tidak ada yang berani melawannya. Liu Ming, akhirnya kita bertemu. Ayo kita bertarung. Tepat seperti yang aku inginkan. Tiba-tiba kedua sosok itu saling menyerang dan mulai berkelahi. Lawan aku, bertarung. Keduanya seperti sekering, dan orang-orang terus berkelahi satu sama lain. Lu Ming. Si Tu Feng memusatkan pandangannya pada Lu Ming dan melangkah ke arahnya, niat membunuh yang dingin tertuju pada Lu Ming. Mereka akan bertarung. Lu Ming akan melawan Si Tu Feng. Di luar, mata banyak ahli sungai astral yang kacau menjadi cerah. Mereka semua berasal dari sungai astral yang kacau. Tentu saja, mereka akan lebih memperhatikan Lu Ming dan Si Tu Feng.
Mereka semua ingin melihat siapa yang lebih kuat antara Lu Ming dan Si Tu Feng. Fenger pasti bisa membunuh Lu Ming. Bersama Yang Chong, kita berdua akan menjadi yang terakhir masuk 10 besar. Si Tu Haonan meraung di dalam hatinya saat dia dipenuhi dengan antisipasi. Suara mendesing. Kekuatan ilahi Si Tu Feng melonjak dan mengembun menjadi pedang tempur. Seluruh tubuhnya bagaikan cahaya pedang yang menyilaukan saat ia menyerang Lu Ming. Asyik. Lu Ming memadatkan tombak panjang dengan kekuatan penguasanya. Ia mengayunkannya dan tombak itu bertabrakan dengan pedang tempur Si Tu Feng. Dengan suara ledakan keras, sesosok tubuh mundur dengan cepat. Itu adalah Si Tu Feng. Si Tu Feng telah mundur. Dia bukan tandingan Lu Ming. Beberapa orang di Sungai Astral yang kacau berteriak ketakutan. Kok bisa gini? Sialan. Si Tu Haonan dan Kang Ji keduanya meraung dalam hati, wajah mereka muram. Si Tu Feng, ini adalah kekuatanmu. Sungguh mengecewakan. Bunuh dia, Lu Ming berkata dengan dingin. Dia melangkah maju dan menyerang Si Tu Feng dengan kecepatan tinggi. Tombak panjang itu bergetar, dan sinar cahaya tombak yang menyilaukan menyelimuti Si Tu Feng. Si Tu Feng mengerahkan seluruh kekuatannya dan mengeksekusi keterampilan ilahi yang belum sempurna di puncak level keempat hingga ekstrim. Namun, ia masih ditekan oleh Lu Ming dan terpaksa mundur. No, Felt Bin.com. Lu Ming, kamu memang sangat kuat. Aku berencana untuk menggunakannya terakhir kali, tetapi sekarang, kamu bisa mati. Suara dingin Si Tu Feng terdengar. Begitu dia selesai berbicara, kecepatannya tiba-tiba meningkat dan dia muncul di belakang Lu Ming dalam sekejap mata. Dia menebas dengan pedangnya secepat kilat.